Oke, pakai kacamata pelindung, kencangkan helmmu dan jangan lupa pegangan yang kuat. Kita akan melihat seberapa cepat kita bisa ngebut. Kaki panjang dan tubuh yang berotot lumayan berbeda dari kebanyakan pelari jarak dekat yang bertubuh lebih pendek. Tapi manusia tercepat di dunia kayaknya gampang banget bergerak secepat itu. Sejauh ini pelari tercepat bisa mencapai 43 km per jam lebih sedikit. Itu kecepatan yang dicapai oleh pelari sprint Usain Bolt pada setengah jarak dari rekor lari 100 meternya. Manusia bahkan bisa lebih cepat lagi loh. Kecepatan tertinggi yang bisa kita capai mungkin tergantung seberapa cepat otot kita mampu bergerak. Otot kita seharusnya bisa mencapai kecepatan hingga 64 km per jam. Tapi kita tidak bisa melakukannya karena terlalu lama di udara. Anggota tubuh kita hanya sanggup menahan daya tertentu saat menyentuh tanah. Makanya waktu pakai sepatu roda atau sepatu skate, kamu bisa ngalahin pelari. Ada lebih banyak gesekan saat kamu meluncur. Yang bikin kita bisa lari lebih cepat itu kayaknya sih sederhana. Kaki yang lebih panjang, pinggul lebih lebar, atau kaki tambahan. Seperti serangga. Seru kali ya kalau bisa lari kayak kuda. Pada 2016, rekor kecepatan nggak cuma berhasil dipecahkan di arena lari, tapi juga di lereng ski di Perancis. Rekor dunia untuk ski menuruni bukit dipecahkan oleh instruktur ski dan pemandu pendakian gunung asal Italia. Dengan hanya dibantu gravitasi, instruktur ini berhasil memecahkan rekor kecepatan manusia di darat, sekitar 255 km per jam, dengan berski melintasi zona di dekat jalur dasar, hanya dalam 2 detik. Wow, berdiri di es aja rasanya sulit, apalagi meluncur secepat itu. Kecepatan tertinggi yang bisa dicapai kumbang macan mencapai 8 km per jam. Memang nggak terlalu cepat, tapi coba bayangkan, jarak itu mencakup 120 kali panjang tubuhnya dalam 1 detik. Sebagai perbandingan, Usain Bolt mencakup 6 kali panjang tubuhnya per detik. Untuk menandingi kumbang ini, Bolt harus lari dengan kecepatan 772 km per jam. Itu 2 kali kecepatan burung alap-alap kawah. Kumbang macan punya mata yang tajam, tapi saat berlari, semuanya akan terlihat buram. Artinya, si kumbang harus berhenti sesekali untuk melihat tujuannya. Oke, hewan ini memang cepat, tapi ada satu tungau spesial yang kecepatannya setara dengan manusia yang lari secepat 2000 km per jam. Pada kecepatan tertingginya, tungau seukuran biji wijen ini bisa menempuh jarak 322 kali panjang tubuhnya per detik. Wow, kebanyakan kucing cuma bisa lari 0 kali panjang tubuhnya sepanjang hari. Meskipun kita tidak akan bergerak secepat itu dalam waktu dekat, kita punya trik buat ngakalin itu berkat otak kita yang cemerlang. Pakai teknologi pastinya. Kecepatan tertinggi yang pernah dicapai di darat adalah 1227 km per jam. Ini terjadi pada tahun 1997 di Nevada dalam Trust SSC. Ini kemajuan besar dari pemegang rekor pertama. Tahun 1898, seorang pria asal Prancis berhasil mencapai kecepatan yang lumayan menakjubkan, yakni 62 km per jam dengan mobil listriknya. Di udara, kita pernah mencapai Mach 3,3, itu sekitar 3.400 km per jam. Semua ini berkat pesawat jet tercepat di dunia, Lockheed SR-71 Blackbird. Hebatnya, pesawat ini tidak punya kecepatan tertinggi. Yang membatasi kecepatannya hanyalah suhunya. Kalau bisa terbang secepat yang dia mau, pesawat ini bakalan meleleh di langit sana. Di air, rekor kecepatan cuma sedikit di atas 275 knot atau 510 km per jam lebih sedikit. Pesawat air bertenaga jet bernama Spirit of Australia berhasil menorehkan rekornya pada 1978. Oke juga nih kalau mau ke lokasi mancing favorit lebih cepat. Tahun 1896, hukum berkendara memang belum sebanyak sekarang. Tapi Walter Arnold memutuskan untuk tetap melanggarnya. Dia menjadi manusia pertama yang kena tilang karena ngebut. Batas kecepatan saat itu cuma 3 km per jam. Itu mah bisa dikalahin cuma dengan jalan kaki. Tapi itu masih terlalu lambat buat Arnold. Dia memutuskan untuk ngebut dengan kecepatan 13 km per jam. Akhirnya, dia ditangkap dan harus bayar denda 1 shilling.
Lumayan mahal di zaman itu. Seorang pria bernama Felix dibawa ke ketinggian 39 km di perbatasan luar angkasa naik balon, yang kalau mengembang penuh, ukurannya setinggi patung Liberty. Tak punya pilihan lain selain melompat, dia akhirnya meraih rekor jatuh bebas tercepat yang pernah ada, yakni 1357 km per jam dalam pakaian khusus tentunya. Mendarat di permukaan tanah hanya dalam 9 menit. Dia pun menjadi orang pertama yang menembus kecepatan suara dengan jatuh bebas. Kecepatan tertinggi yang pernah ditempuh manusia adalah sekitar 40.000 km per jam. Kru Apollo 10 mencapainya pada tanggal 26 Mei 1969. Ini juga menjadi kecepatan tertinggi yang pernah dicapai kendaraan berawak. Apa kamu lagi pengen kebut-kebutan? Kabar baik, bumi berotasi dalam 24 jam. Kalau dihitung-hitung, itu artinya kamu dan bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Itu belum termasuk kecepatan kita bergerak di luar angkasa di atas batu raksasa ini. Kita meluncur secepat 30 km per detik. Itu setara dengan 108.000 km per jam menembus luar angkasa yang hampa udara. Matahari dan Bima Sakti bergerak dalam kecepatan rata-rata 720.000 km per jam. Meski terdengar sangat cepat, tapi masih akan makan waktu 230 juta tahun untuk mengelilingi seluruh galaksi Bima Sakti. Jadi, kamu mungkin bergerak jauh lebih cepat dari yang kamu kira, tapi untungnya itu nggak bikin kamu jadi bubur. Masalahnya tentu bukan kecepatan, tapi akselerasi. Perubahan kecepatan ditunjukkan dalam gaya gravitasi, yang berarti akselerasi objek relatif terhadap gravitasi bumi. Kamu mengalami tekanan 1G saat duduk di sofa. Sebagian besar kita mampu menahan antara 4-6 G, seperti naik roller coaster. Sebagian pilot bisa menahan hingga 9 G dalam 1 atau 2 detik. Tapi terpapar tekanan gravitasi terus-menerus merupakan masalah besar. Sebagian pilot mengenakan baju khusus gravitasi tinggi dan dilatih untuk melenturkan otot perut mereka agar darah tidak mengalir seluruhnya dari kepala ke kaki. Mereka masih bisa mengoperasikan pesawat dengan baik pada tekanan 9G. Saat ini, rekor gaya gravitasi sementara mencapai 82,6G. Pada 1958, Ellie Bleeding Jr. yang tengah naik kereta salju bertenaga roket terbalik, menginjak rem dan baru berhenti total setelah 10 detik. Ini adalah rangkaian pengujian perjalanan luar angkasa. Meski pingsan, dia cuma mengalami memar di punggungnya. Percobaan ini menjadi peragaan kekuatan tubuh manusia yang luar biasa terhadap dorongan akselerasi singkat. Lebih dari 100 tahun lalu, ilmuwan super eksis bernama Einstein menemukan gagasan yang disebut relativitas. Sebuah eksperimen menguji teori ini menggunakan 2 jam yang disetel pada waktu yang sama. Jam yang satu tetap di darat, sementara yang lainnya ikut naik pesawat komersial. Setelah pesawat kembali dari perjalanan keliling dunia, kedua jam ini dibandingkan. Jam yang berada di dalam pesawat berkecepatan tinggi sedikit lebih lambat dibandingkan jam satunya. Jadi, perjalanan waktu bisa terwujud kalau kamu bergerak lebih cepat dibanding objek lain. Tempat lain saat waktu terasa melambat adalah saat kamu mengantre di kasir supermarket. Tapi semua ini relatif kok. Tempat teraman untuk menguji kecepatan tinggi tentunya di luar angkasa, sebab di sana hampa udara. Tapi, coba bayangkan kamu terbang ngebut di sana, benda apapun yang seukuran pasir akan terasa seperti proyektil berkecepatan tinggi. Namun, bahaya yang sebenarnya adalah atom hidrogen kecil yang mengambang. Jika membentur pesawat, atom ini dapat menghancurkannya sampai berkeping-keping. Seram! Pesawat luar angkasamu juga bisa memanas dengan sangat cepat. Kayaknya bahaya nih, kamu duluan aja deh.